Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang akidah. Kita akan mengkaji tentang akidah, keyakinan, tentang tauhid, mentauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal di antara yang menjadikan akidah itu rusak. Ya. Jadi ketika keimanan itu sudah tertancap di dalam hati, maka jaminan keimanan itu adalah surga tentu. Akan tetapi yang namanya keimanan pasti ada godaan. Lah godaan inilah yang akan merusak kepada keimanan, yang akhirnya akan memberatkan kepada hisab. Sehingga harus dipertebal keimanan itu, dan walaupun dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan butuh, itu jangan sampai tergoda. Yang pertama, di antara hal yang menggoda keimanan itu adalah iddi'a'u ilmil ghaibi, mengaku mengetahui perkara yang gaib, fi qiraatil kaffi wal finjani, dengan membaca telapak tangan ataupun piring yang diberi raja, wa ghairihima, dan lainnya, wal muradu bil ghaibi, dan yang dimaksud dengan ghaib adalah ma ghaba anin nasi minal umuril mustaqbalah wal madiyah wa ma la yarawnahu. Yang dimaksud barang gaib adalah perkara yang tidak terlihat oleh manusia, baik sesuatu yang akan datang, ataupun yang telah lampau, ataupun orang yang memang tidak bisa melihatnya. Contohnya, seperti saya kan sama jenengan nggak tahu masa lalunya gimana. Ya, terus saya nebak-nebak. Berarti jenengan itu mesti dulu pernah begini. Ya, itu saya nebak sesuatu yang gaib. Atau saya mengatakan sesuatu yang akan datang. Nah, kalau dilihat dari garis tangan Anda itu berarti nanti akan menerima uang banyak sekali. Itu namanya ilmu gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seperti yaumul qiyamah itu gaib. Yaumul qiyamah. Seperti para nabi dan para rasul itu gaib karena kita tidak pernah lihat, tapi kita yakin. Ya. Lah kalau ada orang yang mengaku bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalunya orang dengan hanya melihat wajahnya saja begitu, nah itu termasuk baik yang percaya ataupun yang melakukan orang yang terganggu keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit dan di bumi perkara gaib kecuali hanya Allah. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat, berarti dia menyaingi Allah.
Iya, nyanyi Allah. Ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib, maka tidak ada yang bisa menampakkan dalam kegaiban itu seorang pun. Illa manir tadomir rasulin, kecuali orang yang memang mendapatkan legitimasi atau ridho dari para rasul. Kalau rasul tahu, seperti zaman pas itu Nabi Nuh sudah bilang sama umatnya, kalau kamu nggak mau ikut saya, kalian akan tenggelam. Loh kok tahu? Karena sudah diberi wahyu sama Allah. Seperti Nabi Muhammad, ketika suratnya itu disobek-sobek oleh Raja Persia, kemudian beliau mengatakan, mereka pun akan dirobek-robek kerajaannya sebagaimana dia merobek-robek surat saya. Dan nyata, setelah beberapa waktu, akhirnya kerajaan itu dicabik-cabik perang saudara. Tapi kan dengan Rasulullah, karena memang sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau selain Rasulullah, tidak boleh ada yang dipercaya. Sama ingat dulu, tahun 1999, jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Jangan keluar karena itu mau ada kiamat gitu. Terus gak ada yang keluar, kendaraan sepi, kayak lockdown begitu. Ya, pernah ingat? Nah, kemudian 2012 juga ada lagi, bahkan difilmkan, ya kan? Nah, gitu. Itu wajib nggak percaya, karena segala sesuatu itu apa namanya? Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sering BMKG sendiri itu kan sering akan ada gempa pada tanggal sekian, berpotensi tsunami. Ternyata dilihat enggak lagi, akan berpotensi gempa. Terus begitu kan? Giliran kayak Gunung Semeru kemarin belum ada apa-apa udah meletus duluan. BMKG-nya kemana itu? Ya? Nah, itu makanya manusia itu tidak ada yang tahu hal seperti itu. Makanya wajib tidak percaya kalau ada orang yang misalnya sampean ngakuni wong pinter ya, biasa ngakuni wong pinter. Gitu. Termasuk orang yang mengatakan masa depan dengan misalnya petung. Orang Jawa kan ada istilah petung itu ya. Mau nikahan, kemudian dipanggil itu orangnya, kamu lahirnya hari apa? Selasa apa? Selasa Kliwon misalnya, Selasa Kliwon. Kamu, saya hari ini, hari apa? Hari. Kemudian dipacuk, nggak cocok sampean itu. Wes podo senenge lho. Pisah ya, terus gimana mbah? Ya pisah ya orang nikah. Loh. Wes podo senenge. Sudah itu kok. Ya. Nah iya. Gitu. Soalnya ini kalau menurut ilmu saya yang telah dititipkan kepada saya, ngomongnya kan gitu biasanya. Itu tuh tipe molo. Nanti kamu akan terkena molo terus gitu. Tawakal aja sama Allah kan. Gitu. Pas sudah nikah terus kemudian jadi orang secara ekonominya sukses, secara rumah tangganya sukses gitu, mbak di YWW tok gitu. Mbak, orang situ, Mbak gitu. Ya. Itu termasuk menebak-nebak masa depan yang seperti itu. Lahirannya itu kadang orang yang beriman datang ke pasar. Pergi ke pasar. Di pasar itu di pojokan ada orang yang suka menebak-nebak gitu. Sini, Bu, tak panggil Bu. Lihat tangannya. Pas lihat tangannya, oh saman itu mau calon kaya, nanti saman mau dapat rezeki, saman ini, saman. Apa iya saman delok ke bae. Ujung-ujungnya apa? Minta duit. Gitu. Nanti ya dari sini Bu, maharnya 25.000. Loh kok mahar? Itu orang pembohong saman percaya. Gitu ya. Lah, orang-orang bodoh itu seringnya
pergi ke tempat-tempat yang seperti itu untuk meramalkan nasibnya. Nah, orang yang mengaku bisa melihat hal-hal seperti itu, ya, ataupun mempercayai hal yang seperti itu sama juga musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi menebak sesuatu yang gaib, ya. Jadi sesuatu yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua adalah, ini saya sering menyampaikan itu, as-sihru wal kahanatu wal urrafah. Ya. Sihir, perdukunan, dan urrafah. Urrafah itu sama, orang yang seakan-akan mengetahui masa depan. Fasihru ibaratun amma khafiya walatufa sababu. Sihir itu adalah sesuatu yang tidak tampak sebabnya. Sumia sihran li'annahu yahsulu bi umurin khafiyatin la tudriku bil absor. Dinamakan sihir itu karena hal tersebut tidak tampak dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu sihir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 yang menghancurkan atau 7 dosa besar. Salah satunya di samping syirik itu adalah wasihru, yaitu sihir. Lah sihir itu yang mengajari setan. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat, bisa terbang, bisa menundukkan awan, terus bisa memerintahkan kepada jin dan lain sebagainya itu. Tapi pada saat itu orang-orang pada kepingin seperti Nabi Sulaiman. Akhirnya diuji sama Allah, diturunkanlah 2 sosok, Harut dan Marut. Dan Harut dan Marut itu dia mengajarkan ilmu tentang sihir. Tapi sebelum mengajarkan, dia ngomong, saya itu datang ke sini untuk menguji kalian. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kamu jangan kufur. Tapi kalau dia minta diajari, ya diajari. Lah apa yang diajari, yang dipelajari oleh 2 malaikat itu? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari ilmu untuk memisahkan antara 2 orang yang memisahkan antara suami dan istri. Ya. Jadi ada 2 suami istri itu bisa dipisahkan itu dengan sihir. Gitu. Lah ciri-ciri sihir itu, yang pertama ciri-cirinya adalah menggunakan doa-doa yang tidak bisa difaham. Ya. Biasanya pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi burine sudah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa difaham. Ya.
Atau bisa difaham tapi aneh. Ada ilmu sihir itu bisa untuk nyirep orang itu ya. Upas putih podo nyengkre, upas abang podo nyengkrang. Gitu. Ketipan itu putih, mari ngalor ngidul tan ngulon gitu. Itu ada ilmu kayak gitu itu. Itu ilmu untuk nyirep itu. Ya, tapi itu sihir namanya. Yang pertama pakai bahasa yang tidak bisa dipaham, yang kedua jelas meminta kepada sesuatu selain Allah. Ya. Nanti biasanya minta kelawan barokai Mbah Anu, kelawan barokai Mbah Anu, kelawan barokai Mbah Anu gitu tuh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau dengan fikih lah gampangnya. Darah itu najis nggak? Najis. Itu disuruh neteskan darah di depan rumah. Itu apa namanya sihir. Sama dibilangi, sama kenapa? Bocah aku padha mriyang, oh sampean kenang santet kuwi. Carane sampean ngambil darah ini, darah ayam biasanya, nanti disiram-siramkan muter rumah. Gitu. Padahal rumah saiki mepet-mepet, mbu piye nyirame kuwi. Nah, gitu ya. Itu salah satu praktek sihir karena menggunakan barang najis. Kadang naudzubillah ya, ada yang suruh memakai darah haid, ada yang suruh biar zaman nggak di itu celana dalam yang bekas celana darah haid itu suruh buntel, suruh buang di anu dan sebagainya itu. Ya, itu praktek sihir. Berarti kalau ada orang nyuruh sampean kayak gitu itu pasti namanya sihir. Mut itu. Terus yang ketiga, mengajak sesuatu yang bertentangan dengan perintah selain tadi yang syar'i ya, kemudian sesuatu yang syirik. Itu jelas. Kalau yang namanya sihir itu pasti mengajak sesuatu yang syirik. Contohnya suruh ngruwat. Tahu ngruwat nggak? Jadi ada anak nangis terus atau rewel terus atau mungkin sakit-sakitan terus. Kemudian wis ki nggih gawe ijol mek aja dijaluk aring mbae disembelih keke bae nggih ijol-ijolan. Nah, jadi dijol ke wedhus disembelih nanti wedhusnya dipersembahkan kepada jin. Ya. Jadi anake mek aja digawa jin. Nah, dijoli wedhus. Berarti anake sampean padha karo nah, itu praktek-praktek sihir itu banyak seperti itu. Ya. Lah, sihir itu larangannya keras. Orang yang melakukan sihir itu namanya sahir atau kahin. Orang yang melaksanakan sihir itu namanya kahin atau dukun ya. Atau sahir. Lah, man ata kahinan falam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang datang kepada dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi sama sholat, dingklak-dingkluk itu nggak diterima sholatnya. Ya, kalau orang yang datang ke tempat seperti itu kalau datang saja. Tapi yang lebih parah lagi, waman ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul fa inni bari'um minhu, kata Rasulullah. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian percaya dengan apa yang dia ucapkan, dukun yang ngomong begini saya percaya, dukun yang ngomong begini saya percaya, gitu ya. Bahkan ada orang yang punya rumahnya baru jadi bagus, kemudian pas datang ke dukun, dukunnya bilang, "Duh, sampean madhepe omah salah yo." Nggih. Aslinya madhepe ngetan, padahal rumahnya sudah kadung madhep ngalor misalnya atau madhep selatan. Gitu. Itu wani mapral, gitu ya. Jadi melu bae. Itu, masya Allah ya. Kalau percaya seperti itu, kata Rasulullah, fa inni bari'um minhu, saya lepas tangan dari dia. Saya nggak mengakui dia sebagai umat saya tidak mengakui dia sebagai pengikut saya. Udah, terserah dia mau ikut siapa. Terus sama kalau nggak ikut Rasulullah mau ikut siapa? Nah sudah gitu setiap kali pidato dibilangkan kan, mudah-mudahan salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil
Kiamat sama nggak dapat apa-apa itu. Wong menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Karena ilmu dukun atau ilmu sihir itu adalah kabar atau bisikan dari setan. Hal unabbiukum alaman tanazzalu syayatin. Apakah mau kalian kami berikan kabar kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Sesungguhnya setan itu turun kepada pembohong dan orang pendusta. Ya, pembohong dan pendusta. Jadi para dukun itu yulqawna sam'a wa aksaruhum kadzibun. Setan-setan itu pada memberikan informasi, tapi sesungguhnya kebanyakan informasi itu adalah bohong. Itu. Lah, apa hukuman orang-orang yang melakukan tindakan sihir itu? Ya. Pada masa sahabat rahimahullah, bahwa orang-orang yang melakukan sihir itu disuruh untuk bertaubat. Disuruh taubat. Orang yang melakukan sihir itu disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat, dihukum bunuh. Ya. Kalau dia udah dibilang, jangan praktek ilmu seperti ini. Ya kalau dia, saya nggak melakukan begitu ya. Nah itu bisa dibunuh itu nanti. Hukumannya itu. Nah, termasuk praktek-praktek ilmu kayak santet, kayak ilmu pelet, ilmu pengasihan ya. Itu sebenarnya ilmu sihir semua itu. Ilmu sihir itu kan orang nggak suka biar suka ya. Ada dua orang yang sedang mesra-mesranya suami istri dipisahkan biar itu. Biasanya ada orang tua yang melakukan hal seperti itu karena nggak setuju dengan calon menantunya, akhirnya pergilah dia ke dukun begitu ya, bilang mbah itu dipisahkan itu anak saya biar nggak sama itu, biar senengnya sama si anu, fotonya dikasihkan. Oh bengi tak garap gitu ya, garapnya bicara bengi mbah, emang trayeknya trayek malam, nggak ada trayek siang ya, itu hati-hati ya, ini perkara yang secara akidah bahaya sekali. Tapi di sekitar kita banyak. Bahkan kita kadang memasukinya dan tidak terasa. Ya, nggak sadar kita masuk seperti ini. Naudzubillah itu ya. Dan orang biasanya cari alternatifnya begitu, cari jalan pintas. Ada orang yang ngajinya sergap, tapi seneng bikin saja. Ngajinya ngaji di mana itu? Yang ngajinya yang kurang benar berarti. Cari kajiannya yang benar. Ya. Selanjutnya, itu tadi yang kedua ya, mendatangi dukun. Yang ketiga, taqdimul qarrabin wan nudur wal hadaya lil mazarat wal kubur wa ta'dhimiha. Mendatangi tempat-tempat yang dianggap untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau bernadar atau menyembelih untuk tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun kuburan yang diagungkan. Ini hati-hati. Ibu-ibu biasanya rombongan ziarah kubur gitu. Bukan masalah ziarah kuburnya, tapi caranya yang sering keliru. Ya. Pertama, perhatikan bahwa orang ziarah kubur itu adalah kita untuk mendoakan kepada orang yang
sudah mati itu. Kita mendoakan. Ya. Is'alu lahu sabat, ya, mintalah doa mintalah kepada Allah, kepada ahli kubur itu biar dia diberikan keimanan, ketetapan keimanan, ya. Biar diringankan azab kuburnya, biar diluaskan ya kuburannya, diberikan penerangan dan lain sebagainya. Ya. Bukan malah kita itu meminta. Karena hakikatnya orang yang ada di dalam kubur itu saat ini dalam keadaan masing-masing. Ada yang dia tidur seperti tidurnya pengantin baru, juga ada yang sedang disiksa. Dan kita tidak tahu bagaimana ahwal mereka itu. Makanya kita mendoakan kepada beliau. Bukan kita meminta kepada beliau. Yang kedua, pastikan bahwa yang kita ziarahi adalah orang soleh. Harus pasti itu, kita yakin bahwa ini yang saya ziarahi, ini adalah orang soleh, orang baik, orang benar, tingkah lakunya bagus, diziarahi. Jangan orang sama nggak kenal, nggak ngerti, nggak tahu, tiba-tiba di ujung laut sana, konon, dengar-dengar katanya ada kuburan. Yang kuburan itu katanya wali. Lah nggak tahu wali turunan sopo. Ya, terus sama bondong-bondong ikut ke sana ndongok ke jare wali. Ditakoni lah wali sopo? Mbo jare kok wali, jare. Ya. Itu namanya taruhan dengan keimanan. Yang keimanan itu sudah pasti benarnya yaitu Al-Qur'an, kemudian kita gugurkan dengan sesuatu yang hanya dengan jari. Nah, itu loh. Ya, eman-eman itu. Makanya sekarang banyak bermunculan kuburan-kuburan baru. Ya. Saya sarankan, kalau sama mau misalnya mau ziarah yang jelas-jelas orang soleh, sama ke Pak Yai hadirin. Kita tahu ahwalnya bagaimana, beliau orangnya seperti apa, dermawannya seperti apa, ngajar santrinya gimana. Jelas kan? Orangnya kita tahu. Kalau sama mau ya ke situ aja. Kok repot-repot sama ya nyari-nyari yang baru. Ngono urung tahu diziarahi katanya. Wong urung tahu kok sama melu-melu. Nasabnya dari mana, orang mana, siapa, hasil perjuangannya apa. Kan kita nggak tahu kan? Ya. Kalau seperti Pak Yai hadirin kan kita tahu ada pondoknya, ada santrinya, pas masa hidupnya juga orangnya ikhlasnya seperti apa kita juga tahu. Ya. Buku-bukunya juga beliau banyak nulis untuk santri-santrinya, kita tahu itu. Tapi yang nggak tahu orang mana, terus kemudian hasil karyanya apa, sepak terjangnya gimana, kemudian hikmah di masyarakat itu seperti apa, gitu ya. Tiba-tiba muncul jadi wali, gitu ya. Gampang banget jadi wali itu. Ya itu, ya. Dan sekarang banyak, hampir tiap desa itu sekarang ada kayak gitu. Bukan di sini saja, di sana banyak itu. Nah, itu makanya jangan tertipu dengan hal yang seperti itu. Saya nggak bahas hukum ziarahnya sendiri, ya. Itu masalah akidahnya, jangan sampai kita keliru ketika menziarahi orang. Walaupun pada hakikatnya jamaah sekalian, mendoakan kepada ahli kubur itu tidak harus datang. Sampai ada orang jarang datang ke kuburan cari kayak anak durhaka, orang tahu teko areng kok bapak aneh gitu ya. Padahal dia setiap sholat mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma fir lahu warham. Itu udah hebat. Daripada sampean ke sana ke kuburan, nggak ngapa-ngapain. Cuman nggone pendel, kalau ada cengkrong, besek, bubuti, tapi nggak mendoakan. Itu bukan anak soleh. Karena anak soleh itu waladun solihun, ya do'ulah yang mendoakan. Bukan yang resi itu bukan. Itu biasanya kalau mahasiswa kita, kopian jedit, ya kan, kelambinan koko, sarungan, bawa pacul, bawa pendel gitu ya. Tapi nggak bisa ngaji anaknya itu. Memang nggak pernah, itu nggak bisa berdoa. Nah itu. Yang paling penting itu doanya. Kalau bersih-bersih sana nyuruh orang bisa. Bahkan yang lucu lagi itu ada satu kuburan itu ada orang datang katanya itu kuburannya keluargaku. Ada orang datang lagi ini
kuburan keluargaku. Jadi satu kuburan dirawat dua orang. Gitu ya, rebutan kuburan. Gitu ya. Katanya ini keluargaku. Akhirnya sudah dipacul ya, dulu gimana? Nah, gitu. Itu gara-gara apa? Rebutan kayak gitu. Yang penting itu doanya. Yang penting sama doakan udah sampai. Kalaupun nggak ada kuburannya, doanya kan tetap sampai. Termasuk orang yang barangkali meninggal jauh di sana. Ya, ada orang yang mati di Madinah ya, di Mekah. Kemudian ada juga orang yang meninggal di laut barangkali hilang kuburannya. Doanya kan tetap sampai. Itu yang paling penting. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakumul ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Hati-hatilah kamu dengan berlebih-lebihan, karena hancurnya umat sebelum kalian adalah dengan berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan dalam menganggap kuburan. Kuburan dibuat mewah, dibuat istimewa, dikasih lampu, dikasih bangunan ya, kayak gitu. Yang akhirnya nanti kuburannya itu menjadi tempat ibadah. Ya. Orang pada duduk di situ, pada mencari wangsit. Nauzubillah itu ya. Ada orang yang bilang, saya lebih baik berteman dengan orang-orang yang sudah mati karena mereka baik-baik. Ya, orang mati kan enggak. Ya. Ya. Akhirnya dia setiap ada kuburan nunggu di situ, lama-lama nanti jadi orang nggak benar itu. Ya, di kuburan nanti kalau sudah dari kuburan itu dia ngomong sendiri, katanya saya dapat wangsit dari penjaga kuburan ini, katanya begini dia ngomongkan ke orang gitu ya. Nauzubillah itu. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga banyak kuburan itu banyak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, ala ab'asuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah, tidakkah saya mengutus kalian sebagaimana yang Rasulullah mengutus kepadaku? Apa itu pesan Rasulullah ketika mau mengutus sahabat Ali mau ke Yaman itu? Allah tada'a suratan ila tomastaha. Janganlah kau meninggalkan sebuah patung kecuali kau hancurkan. Jadi zaman dulu banyak patung-patung itu, hancurkan itu. Wala qabron musyarrafan illa sawaitahu. Dan tidaklah di situ ada kuburan yang diagungkan kecuali kau lebur saja. Ya. Karena banyak kuburan-kuburan yang akhirnya menjadi tempat peribadatan. Ya. Bahkan ada kuburan yang konon katanya kalau orang suka ke situ selama 40 kali nanti akan dimudahkan rezekinya. Atau kalau orang ke sana sekian kali nanti akan disembuhkan sakitnya. Ada kuburan yang begitu, diomongi sama juru kuncinya. Saman keluhannya apa Pak? Saya keluhannya begini. Saman kesini ya 40 kali setiap misalnya Pak Jumat Kliwon, apa Kamis Wage, apa begitu ya. Engko saman diparingi begitu. Terus jadinya apa itu? Tempat pemujaan. Ya. Itu yang ketiga. Ya, jadi tadi orang yang meramal, kedua dukun, ketiga kuburan. Yang keempat yang mengganggu keimanan adalah fi bayani hukmi ta'dhimi tamasil, hukum mengagungkan patung. Ya, patung. Jadi patung di sini itu setiap sesuatu yang punya nyawa. Entah itu hewan, entah itu
manusia, ya, yang ada nyawanya kemudian dijadikan patung. Walaqad haddaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min taswiri dawatil arwah. Rasulullah mengecam dengan membuat patung sesuatu yang ada nyawanya. Wala siyama taswirul mu'adzamin minal bashar. Apalagi patung sesuatu yang diagungkan. Jadi ada orang yang misalnya seorang ulama atau seorang kiai atau seorang apa dibentuk patung begitu. Nah, itu lama-lama bisa disembah. Pertamanya nggak disembah. Pertamanya ya hanya sebagai simbol saja. Tapi lama-lama ketika anak cucu kita sudah tidak tahu, nanti orang akan meminta kepada patung tersebut. Asal muasalnya orang pada meminta kepada patung itu gara-garanya begitu. Ya. Jadi artinya ada orang soleh, zaman dulu ada namanya Uzair. Uzair itu orang yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Salah satu nabi yang diagungkan oleh orang Yahudi. Uzair itu orang baik, orang soleh gitu ya. Ketika beliau meninggal, akhirnya mereka pada bersedih. Datanglah setan memberikan solusi. Setan itu kadang cuma ngasih solusi, tapi kan solusinya menyesatkan. Kemudian bilang sama orang-orang itu, udah sama jangan bersedih. Untuk mengobati sedih itu, udah dibuatlah patung Uzair. Dibuat patung itu Uzairnya itu. Ketika sudah lama-lama, orang tua itu bilang sama anaknya, nah kamu tahu nggak, kalau kamu mau lihat orang soleh, lihatlah Uzair itu. Dia itu orang hebat, orang yang baik, orang yang soleh, kekasihnya Allah. Oh itu ya Pak, iya. Ketika generasinya sudah berganti, anaknya bilang, kalau kamu mau minta sama Allah, lewatnya ini aja. Dia orang yang dekat sama Allah. Jadi orangnya minta sama, ya lewatnya sama patung. Lama-lama, akhirnya orang tersebut fatolal amadu faqasat qulubuhum, maka sudah berlamalah waktu itu sampai berabad-abad, beratus-ratus tahun, dan hati mereka sudah kadung kaku menganggap bahwa dia adalah orang yang bisa diminta mendekat kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka meminta kepada patung tersebut. Walaupun ketika kita tanya, Mas, sama minta kok sama patung? Minta itu sama Allah. Mereka akan menjawab, wa ma na'buduhu illa linuqarribuna ilallahi zulafa. Saya itu tidak meminta kepada patung ini. Hanya saja saya ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat dengan patung tersebut. Nah inilah asal mula orang minta sama patung itu begitu. Jadi orang-orang yang pada nyembah-nyembah patung itu kalau dibilang enggak, saya mintanya sama Sang Maha Pencipta, tapi perantaranya adalah patung ini. Nah itulah sama. Lama-lama kita akan minta, pertama dengan perantara wasilah kan. Wasilah patung ini, wasilah orang ini, wasilah wali ini, wasilah. Lama-lama nanti kita akan meminta kepada itu. Dan itulah yang nanti akan menjadi syirik, akan menjadi wasilah kepada kesyirikan, dan kita sudah tidak terasa lagi. Anak-anak kita sudah susah untuk dikandeni. Karena mbah saya dulu juga gitu nggak apa-apa, bapak saya dulu gitu juga nggak apa-apa, dan seterusnya. Itu ya. Naudzubillah. Makanya kayak patung-patung, termasuk foto-foto yang itu mendingan nggak usah lah. Masang-masang patung, foto-foto di tembok-tembok itu kurang bagus. Yang bagus tembok-tembok nggak usah banyak foto. Kalau sampean mau ya dikasih gambar-gambar apalah tanaman apa begitu ya. Jangan makhluk hidup. Ada orang yang tamannya dikasih gambar kuda ya. Ada burung itu juga kurang bagus itu. Walaupun tapi kan nggak disembah. Iya, nggak disembah, tapi itu salah satu penyebab wasilah yang
dulu juga gara-gara begitu akhirnya disembah. Gitu ya. Kalau mau foto-foto taruh aja di album. Ya, foto-foto taruh di album, udah cukup itu. Terus yang kelima adalah fi bayani hukmil istizai biddin. Hukum meremehkan agama. Wal istihanati bihirmatihi, dan meremehkan sesuatu yang dilarang oleh agama ini. Itu juga bisa menjadi kafir atau syirik, ya. Meremehkan agama. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Makanya kenapa kok tulisan lafadz jalalah itu Allah atau lafadz Nabi Muhammad ya, ketika kita taruh di kalung atau taruh di apa, tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau ke WC. Karena itu salah satu indikasi meremehkan agama. Ya. Makanya sama nggak usah beli kalung yang tulisannya Allah itu, nanti repot sampai itu. Kalau ke kamar mandi sendiri nggak apa-apa, kamar mandinya orang, ya di kamar mandi umum dititipkan, taruh di atas gitu, ketinggalan ya udah hilang. Termasuk yang meremehkan agama itu, barangkali menurut saya itu ada orang yang pura-pura kayak baca Quran qiro itu ya, baca Quran qiro tapi sebenarnya bukan Quran. Pernah dengar? Nah, untuk saya untungnya nggak bisa qiro begitu, nggak bisa. Ya. Dikiranya qiro, ternyata jebulana bukan Quran. Terus orang nanti pada ketawa semua. Astagfirullahaladzim. Itu mempermainkan Al-Quran itu. Begitu. Ya. Termasuk juga baca sholawat. Itu juga joget. Joget-jogetnya laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang baca sholawat, pakainya celana pendek itu. Pakai baju kayak gini. Itu kan mempermainkan agama itu. Ya. Bacanya sih sholatu wassalamu wa ala toha gitu kan. Tapi pakainya astagfirullahaladzim. Sama geol-geol kayak gitu. Itu meremehkan agama, itu menghina agama itu. Ya. Gitu. Gak usah lah masukkan agama di dalam hal-hal yang maksiat seperti itu. Ya. Itu hal-hal yang termasuk meremehkan agama. Nanti kaitannya dengan musik. Ya. Musik yang dibolehkan itu hanya ad-duf. Ya. Hukum musik yang dibolehkan itu ad-duf. Duf itu terbang. Ya, gendang. Nanti kalau ada kencringnya itu juga nanti udah lain hukumnya. Yang dibolehkan itu yang templung gitu. Namanya ad-duf. Akhirnya begitu, ketika ad-duf itu dibolehkan, akhirnya merembet, ada orjennya, ada kenceringnya, ada itunya, ada sulingnya. Akhirnya orang nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang lainnya itu haram sebenarnya. Ya, begitu. Makanya nggak usah nyerempet-nyerempet yang begitu-begitu, nanti tuman. Dan orang kalau sudah biasa seneng, nanti ketika dibilangin, hatinya udah keras. Oh, udah kecanduan. Ya. Seperti orang yang seneng dengan rokok. Ketika ada orang bilang rokok, sama jangan rokok itu nggak baik, rokok itu mengurangi kesehatan, dia nggak percaya ngomong seperti itu. Jare sapa wong kasih ngerokok be umure dawa. Gitu, ya karena memang udah seneng. Ya. Ya udah terserah, kalau sama seneng ya udah seneng aja. Makanya jangan seneng dengan sesuatu yang salah. Seperti kalau orang sudah seneng biasa dengarkan musik, dibilangkan musik itu nggak baik, itu bisa melelehkan sama Al-Quran. Kata siapa? Saya kalau dengar musik malah ingat Allah katanya. Ya, kayak gitulah rewel ya. Makanya nggak usah cermet-cermet yang begitu. Dengarkan yang baik-baik lah. Al-Quran, ya tartil, itu udah bagus itu. Ya. Nah, orang itu tergantung kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Karakter itu akan menjadi perilaku. Perilaku itu akan menjadi sifat.
Sifat itu akan menjadi tabiat. Ya. Kalau orang sudah senangnya, misalnya nyanyi misalnya ya, kan kemana-mana mesti nyanyi. Bahkan ngomong apa dikit aja nyanyi. Sama lihat di TV yang suka nyanyi itu, apa dinyanyikan kabeh. Ya, karena senangnya nyanyi. Ya. Astagfirullah ya, udahlah kita nggak usah yang begitu-begitu ya. Ya, jamaah azani Allah wa iyyakum. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tauhid itu memang tegang ya. Karena memang ini ilmu serius, bukan ilmu guyon. Ya. Baik, barangkali sebelum saya tutup ada yang perlu dibahas? Oh iya, silakan. Iya. Oh iya. Bagaimana cara untuk menangkal dengan ilmu-ilmu perdukunan? Ya. Menangkal apabila kita terkena begitu Pak? Biar tidak terkena begitu ya. Pertama begini. Agar tidak terkena dengan sihir, yang pertama harus mantapkan tauhidnya. Harus yakin. Jangan sidik-sidik tangannya loro, aduh aku ditembak kayak kareng kai. Ya. Terus kemudian usahanya lagi seret sedikit, terus bilang aku dikerjain nih sama dagangannya sepi, katanya saya dipasang sama itu. Ya. Itu suudzon sama orang. Ya. Akhirnya menyalahkan orang. Terus datang ke orang lain gitu, ke orang yang konon katanya orang pintar, berarti sama kan yang bodoh. Gitu. Mbak, dilalah kok saya dagangannya susah ini gitu. Ditemui. Ono sene mbak kowe, umay madhep ngetan. Oh, sama dipilih, sopo sing madhep ngetan, kabeh umah madhep ngetan dicurigai. Suudzon kan? Nah, itu karena sama kita tauhidnya enggak mantap. Pertama, mantapkan tauhid dulu. Ya enggak boleh suudzon sama siapa-siapa. Karena tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma hum bidarina min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka itu bisa memberikan madarat, memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Makanya kita minta sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, membaca aurat-aurat syar'iyah. Ya, wirid-wirid syar'iyah. Seperti membaca ayatul kursi di pagi hari. Kata Rasulullah, orang yang membaca ayat kursi di pagi hari akan dijamin oleh Allah. Dijamin semuanya. Ya. Membaca suratul Ikhlas, suratul Falak, suratul An-Nas. Ya. Dari mulai pagi, dia akan dijaga sampai siang. Kalau baca, sampai sore. Kalau bacanya sore, dia akan dijaga sampai pagi. Gitu ya. Terus membaca surat akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum itu sampai anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu termasuk ayat-ayat untuk melindungkan diri dari sihir. Tapi yang paling penting adalah tawakal dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Yang kedua, ya, tadi yang kedua ya, yang satu pertama tawakal kepada Allah, yang kedua membaca doa, yang ketiga sihir itu ada. Al-ainul haqqun. Ain itu hak. Ya. Tapi kita tidak boleh percaya kalau dikit-dikit itu terkena sihir. Ya. Seperti babi itu haram. Tapi kita yakin bahwa babi itu diciptakan bukan untuk kita. Gitu ya. Babi haram, kita jangan protes. Babi itu haram, kenapa Allah nyiptakan sih? Katanya paling enak lagi, bikin menggoda saja. Itulah ujian kita. Sihir itu ada, tapi kita tidak boleh percaya. Gitu ya. Jadi hilangkan hal-hal yang berbau mistis. Dikit-dikit bau sihir, dikit kepingin sihir, dikit takut kena sihir. Gitu. Makanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi 3. Pertama, keimanan yang ditata yang bagus. Kedua, kita doa dengan doa-doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Yang ketiganya, kita hempaskan sesuatu yang menganggap bahwa kita itu disihir. Atau sihir itu akan berpengaruh kepada kita. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.